Siti Badriah seolah menelan air liurnya sendiri. Awalnya, ia merasa dangdut itu kampungan dan norak, tetapi kemudian justru menggemarinya. Minat terhadap musik dangdut tumbuh sejak Sibat, begitu ia biasa disapa, sering melihat ayah dan kakaknya latihan bermain musik dangdut. Saat itu mereka merupakan pemain musik. Sibat kecil bercita-cita menjadi dokter gigi, bukan penyanyi. Keinginan menjadi penyanyi sempat dimentahkan orang tuanya, Muhammad Husni dan Siti Amanah. Mereka tak ingin putrinya itu jadi penyanyi dangdut. Melihat orang nyanyi kemudian disawer, membuat aku kepingin menyanyi. Padahal waktu itu orang tua aku enggak mengizinkan aku terjun sebagai penyanyi dangdut, karena di kampung itu penyanyi dangdut itu dianggap negatif. Orang tua aku enggak mau anaknya dibilang macem-macem, ungkap Sibat saat berkunjung ke kantor Bintang.com, Jalan RP Suroso, Gondang Dia, Jakarta Pusat, medio Februari 2016. Wanita kelahiran Bekasi, 11 November 1991 itu sempat sakit panas. Sibat justru merengek-rengek diizinkan untuk menyanyi. Tak tega melihat anaknya terbaring sakit. Ayah Sibat akhirnya meloloskan keinginan putrinya. Silakanlah kalau mau nyanyi, tetapi harus sembuh ya, kata Sibat menirukan ucapan orang tuanya. Akhirnya, aku sembuh. Dari situ hingga sekarang aku diizinkan untuk menyanyi. Waktu itu mungkin tahun 2000-an saat aku masih SD. Aku masih kecil banget, sambung Sibat. Berikut petikan wawancara Komarudin dan fotografer Febio Hernanto dari Bintang.com dengan Siti Badriah. Pelantun berondong tua, Sibat menjawab berbagai pertanyaan, tak terkecuali tentang peran orang tua sangat penting dalam perjalanan karir Sibat. Mereka rela menjual sawah agar putrinya menjadi penyanyi. Ternyata, mereka justru kena tipu. Seperti apa perjalanan karir Anda? Banyak banget halangannya, banyak banget rintangannya, dan banyak banget godaannya. Saat undangan dari TV, aku harus datang dari Bekasi. Aku juga selalu diantar sama emak. Kemana-mana selalu sama emak. Nah, itu mungkin yang membuat Sibat seperti ini karena perjuangan emak, doa emak, dan perjuangan bapak. Bisa dijelaskan perjuangan yang Anda maksud? Pertama, bapakku. Bapakku sempat ditipu oleh seorang produser yang meminta uang rip 50 juta, padahal bapakku dapat uang itu dari hasil jual sawah. Bapakku kemudian ditipu lagi sebesar rip 50 juta. Uang itu dari hasil jual sawah lagi, jadi rip 100 juta. Itu yang membuat bapakku jatuh sakit hingga stroke. Bapakku bangkrut hingga makan nasi sama garam saja. Selain itu, kedua, mamaku. Meski beliau sedang sakit sekalipun, ia akan ikut jika aku ada panggilan nyanyi ke Jakarta. Tahu sendiri Jakarta macetnya dan panasnya luar biasa. Sampai Jakarta sudah lepek, basah. Punya mobil nggak ada AC-nya, terpaksa pakai ilir, kipas, sempat diusir oleh security karena mobilku nggak bagus. Mobilku nggak boleh parkir di salah satu lobi di sebuah gedung. Saat itu, kalau aku nggak berhasil, tentu aku sangat mengecewakan mereka. Aku sempat berpikir nggak usah jadi artis, cukup nyanyi panggungan aja. Dibayar rip 200.000 sudah cukup. Namun bapakku terus mendorong aku agar aku tetap jadi artis. Aku sempat putus asa, namun mereka selalu membangkitkan semangat aku hingga aku jadi seperti sekarang ini. Berkah dari doa orang tua ya, betul. Semua ini terjadi karena berkah dari orang tua dan keluarga, dan orang-orang di sekeliling Sibat. Pokoknya, orang-orang yang sayang dengan Sibat. Mereka membantu dan memberikan dukungan kepada Sibat hingga akhirnya jadi seperti ini. Selain nyanyi, apa aktivitas Anda sekarang? Alhamdulillah, sekarang kegiatan menyanyi masih berjalan.
Aku juga menerima tawaran untuk main dalam beberapa FTV, film televisi. Ada beberapa yang menawarkan stripping, tetapi bentrok dengan jadwal nyanyi. Manajer aku memprioritasnya untuk jadwal menyanyi. Daripada menerima tawaran akting, aku seperti ini karena nyanyi. Apa yang membuat Anda tertarik dalam akting? Sebenarnya sudah lama. Sekitar tahun lalu aku sudah main sekitar 4 hingga 5 FTV dan aku juga sudah main dalam film layar lebar. Sekarang aku mau mendapat rezeki lagi. Aku juga suka akting. Jadi, aku enggak hanya bisa nyanyi saja. Syukur-syukur aku diterima juga dalam dunia akting. Aku enggak pandang bulu untuk mencari rezeki. Belajar akting dengan siapa? Saya belajar otodidak aja. Paling aku dilatih dengan teman-teman pemain. Ada juga dari produser dan sutradara. Aku diarahkan di situ. Kemampuan akting aku ya, segitu aja. Natural aja mengembangkan akting. Keinginan itu ada, mungkin bisa privat di rumah. Namun, kesempatan yang sekarang masih belum ada. Sekali libur, paling aku gunakan untuk istirahat. Alhamdulillah. Sekarang itu saya dapat rezeki setiap hari. Si Badeng gak punya goyangan. Dulu aku dikasih goyangan oleh bapakku. Namanya goyangan undur-undur. Goyangnya sambil mundur. Namun, aku enggak menggunakan goyang itu karena si Bad sendiri enggak pede, percaya diri. Karena sudah banyak orang yang menggunakan goyangan ini, goyangan itu. Aku khawatir aku dituduh meniru goyangan mereka. Dengan tanpa goyangan pun aku malah dituduh niru si ini, niru si itu. Akhirnya, ya sudahlah, enggak usah pakai goyangan. Tak apalah suara false juga. Yang penting rezeki.